Di balik gemerlap kejayaan Nusantara, tersimpan sebuah rahasia kelam, sebuah masa yang oleh para sejarawan disebut abad kekosongan. Hampir 2 abad di mana sejarah seolah berhenti bernapas. Majapahit, imperium terbesar Nusantara, tiba-tiba lenyap dari catatan. Tak ada kronik yang mencatat detik-detik terakhirnya. Tak ada saksi yang berani bercerita, hanya keheningan yang mencurigakan. Apakah ini kebetulan? Atau sebuah konspirasi penghapusan sejarah terbesar dalam peradaban Nusantara? Istilah abad kekosongan merujuk pada periode antara tahun 1400 hingga 1600 Masehi, masa transisi dari kejayaan Hindu-Buddha ke dominasi Islam di Nusantara. Bayangkan, Majapahit yang pernah menguasai wilayah seluas dari Sumatera hingga Papua, tiba-tiba menghilang dari radar sejarah. Tidak ada catatan resmi tentang bagaimana proses keruntuhan sebenarnya terjadi. Yang lebih mencurigakan, sumber-sumber sejarah dari periode ini luar biasa langka. Padahal sebelumnya, Majapahit dikenal memiliki tradisi pencatatan yang sangat kuat. Kitab Nagarakertagama, Pararaton, dan berbagai prasasti menunjukkan betapa pentingnya dokumentasi bagi mereka. Lalu, kemana semua catatan itu? Majapahit tidak runtuh dalam satu malam. Proses keruntuhannya dimulai dari Perang Paregreg pada tahun 1405, sebuah perang saudara yang memecah belah kerajaan menjadi 2 kubu, Istana Barat melawan Istana Timur. Namun anehnya, detail perang ini hampir tidak tercatat. Padahal, ini adalah konflik terbesar yang menentukan nasib Imperium Nusantara. Siapa yang memerintahkan penghapusan catatan ini? Yang tersisa hanya fragmen cerita dalam Kidung Sunda dan beberapa prasasti yang rusak. Bahkan lokasi makam raja-raja terakhir Majapahit pun tidak diketahui hingga hari ini. Teori konspirasi mulai muncul. Apakah penguasa baru sengaja menghancurkan jejak masa lalu untuk melegitimasi kekuasaan mereka? Ataukah ada agenda politik yang lebih dalam? Ketika Demak bangkit sebagai kekuatan Islam pertama di Jawa pada akhir abad ke-15, terjadi transformasi budaya yang sangat radikal. Namun, proses Islamisasi ini tidak sesederhana yang diceritakan dalam babat-babat resmi. Raden Patah, pendiri Demak, diklaim sebagai putra Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit. Tapi benarkah? Tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim ini. Malah sebaliknya, klaim ini terkesan dibuat-buat untuk melegitimasi peralihan kekuasaan. Yang lebih mencurigakan, banyak candi dan situs suci Hindu-Buddha yang tiba-tiba hilang dari catatan. Beberapa bahkan diduga sengaja dihancurkan atau diubah fungsinya. Candi Bajang Ratu, misalnya, tiba-tiba tidak ada yang merawat setelah tahun 1478. Apakah ini bentuk damnatio memoria, penghapusan sistematis terhadap memori masa lalu? Periode 1478 sampai 1527 bukan hanya masa transisi agama, tetapi juga era perang bayangan yang tidak tercatat dalam sejarah resmi. Para ahli menyebutnya politik siluman, konflik tersembunyi antara sisa-sisa bangsawan. Majapahit dengan kekuatan Islam yang sedang bangkit. Catatan Portugis dari Tom Pearce menyebutkan adanya raja-raja bayangan yang masih menguasai daerah-daerah terpencil di Jawa Timur. Mereka tidak mau mengakui kekuasaan Demak dan terus melakukan perlawanan gerilya.
Yang lebih menarik munculnya legenda para pendekar hitam, kelompok elit Majapahit yang konon bertahan dalam persembunyian, menyimpan harta karun dan ilmu kekanuragan kerajaan. Benarkah mereka pernah ada? Atau ini hanya mitos yang diciptakan untuk menutupi kegagalan perlawanan? Sesungguhnya, bukti fisik abad kekosongan justru tersembunyi di tempat-tempat yang tidak disangka. Situs Trowulan, ibu kota terakhir Majapahit, menyimpan anomali yang mengganggu. Arkeolog menemukan lapisan tanah yang menunjukkan pembakaran besar-besaran sekitar tahun 1478. Ribuan fragmen keramik Tiongkok, mata uang emas, dan perhiasan istana ditemukan dalam kondisi terkubur terburu-buru. Di Gunung Penanggungan, kompleks candi-candi kecil yang tersebar menunjukkan tanda-tanda renovasi mendadak yang tidak pernah diselesaikan. Seolah-olah para penghuninya terpaksa meninggalkan tempat itu dengan sangat tergesa-gesa. Yang paling mencurigakan, di beberapa relief candi, wajah-wajah raja dan dewata sengaja dirusak dengan pahat. Ini bukan kerusakan alami, tetapi vandalisme sistematis. Siapa yang melakukan ini dan mengapa? Meski catatan resmi hilang, memori kolektif rakyat Jawa menyimpan fragmen-fragmen masa kelam ini dalam bentuk yang sangat halus. Dalam tradisi wayang, ada lakon-lakon yang jarang dipentaskan karena dianggap sensitif. Cerita tentang raja-raja terakhir Majapahit yang diasingkan, para putri istana yang dijual sebagai budak, dan prajurit elit yang menjadi perampok. Di desa-desa Jawa Timur, masih ada ritual bersih desa yang dilakukan untuk menenangkan arwah-arwah yang mati tidak wajar. Kemungkinan merujuk pada korban-korban perang saudara yang tidak pernah dimakamkan dengan layak. Bahkan dalam permainan anak-anak tradisional seperti jamuran dan cublak-cublak suang, tersembunyi metafora tentang penyembunyian harta karun dan pelarian dari kejaran musuh. Apakah ini kebetulan? Atau memori traumatis yang diturunkan secara oral dari generasi ke generasi? Jadi, apakah abad kekosongan benar-benar kosong? Atau justru terlalu penuh dengan rahasia yang berbahaya untuk diungkap? Mungkin kebenaran sesungguhnya adalah tidak ada periode dalam sejarah yang benar-benar kosong. Yang ada hanyalah periode yang sengaja dikosongkan. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah Majapahit benar-benar runtuh secara alami atau ada konspirasi besar yang masih tersembunyi hingga hari ini? Karena seperti yang selalu kita katakan di sisa sejarah, sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang apa yang sengaja dilupakan.